Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing materi terkait somatosensorik efek potensial, di mana eh, intraoperatif neuromonitoring tersebut memiliki aksi yang alternatif untuk melakukan testing terhadap monitor daripada impending neurological injury yang dihindari dengan mempengaruhi teknik pembedahan, posisi, parameter fisiologi, dan pengobatan. Nah, teknik somatosensory evok potensial ini secara intraoperatif dimulai pada tahun 1970, di mana merupakan salah satu intraoperatif neuromonitoring teknik yang digunakan. Di mana somatosensory evok potensial merupakan suatu studi sensorik sistem yang digunakan pada sistem saraf perifer dengan normal median di tibia. Nah, dengan mengukur elektrik potensial diproduksi dengan respon daripada stimulasi dengan nervous system yang di sensoris electrical, magnetic, dan kognitif stimulasi. Nah, di sini dengan prinsipnya adalah informasi somatosensorik didapatkan dan direlay dalam saraf spinal dengan dua pathway, yaitu dari dorsal column lemniscus system dan spinothalamic system, di mana SEP ini monitor dari dorsal column lemniscus system yang bertransmisi dari mechanoreception dan proprioception. Mereka tidak memonitori spinothalamic structus. SCP ini digunakan sebagai surrogate daripada motor pathway fungsi dengan tidak terlalu sensitif dan spesifik dengan tujuan untuk motor potensial monitoring. Dengan prinsip adalah stimulasi daripada sistem saraf perifer, SCP ini keterlibatan dalam memonitoring daripada stimulasi elektrik di perifer saraf perifer, yaitu median, tibial, dan peroneal nerve dengan menggenerate daripada respon sensorik. Dia juga memberikan catatan terhadap respon kortikal dari electrical signal yang menggenerasi dari somatosensory cortex yang akan merespon pada sistem saraf perifer dengan menstimulasi dan mencatat dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan pada uh, scalp. Nah, di sini juga menganalisis daripada bentuk gelombang yang dicatat, bentuk gelombang yaitu yang dianalisis perubahan daripada latensi, amplitudo, dan morfologi yang merupakan mengindikasi dari adanya gangguan sistem saraf dan malfungsi daripada pathway sensori. Dengan monitoring yang secara kontinu, SEP dapat dimonitor secara sering dengan melihat performa yang secara kontinu dengan prosedur pembedahan untuk mendeteksi adanya perubahan sistem somatosensorik yang akan bisa menimbulkan manipulasi surgical ataupun ischemic. Nah, dengan pathway median nerve adalah point di nervus A9, peripheral nerve brachial plexus, cervical spine dengan 13 dengan postsynaptic dorsal horn, dan cervical spinal cord, dan scalp parietal dan frontal cortex, tibial nerve SEP, popliteal fossa dengan lumbal spine dan scalp cortex. Dengan ilustrasi daripada sistemik ilustrasi dari posisi elektrode ini dari transkranial dan secara langsung stimulasi elektrikal dari motor cortex berdasarkan internasional yaitu 10 sampai 20 EEG system. Dengan diagram skematik dari posisi kateter elektroda, di mana tiap bagian adalah mencatat 3 pencatatan surface yang didapatkan pada kranial di tumor elektroda control, dan
secara kaudal di tumor motor dan menjadi sinyal yang melalui tempat daripada pembedahan tersebut. Di sini untuk pencatatan motor efok potensial tersebut dari tenal, tibialis anterior, dan abductor hallucis muscle setelah adanya electric pulse tersebut. Dengan diagnostic role-nya adalah penggunaan intensive care units untuk mengakses dari adanya extent daripada injury dan memprediksi outcome dari komatos pasien. Dengan adanya SEP juga memberikan valuasi terhadap prediksi yang secara cepat untuk post-anoxic brain damage pasien. SEP juga menyediakan suplementari yang secara penting dan seleksi pasien yang dicurigai adanya multiple sclerosis dan adanya penyakit demyelinating dan melalui pemeriksaan MRI. SRP ini juga bisa melihat lesi yang tidak bisa dideteksi oleh MRI. Hal ini dikorelasikan dengan adanya durasi penyakit, status fungsional, morbiditas, dan progresivitas daripada penyakit tersebut. Di sini untuk penggunaan dari SEP ini adalah dengan tujuan untuk mengevaluasi daripada sistem saraf perifer dengan sensorik fiber yang cukup besar di sistem saraf pusat yang melokalisir daripada bentuk anatomi daripada somatosensorik pathway yang lesi tersebut. Mengidentifikasi gangguan konduksi daripada gangguan aksonal dan demyelinisasi. Mengkonfirmasi suatu non-organic sensory loss, mengkonfirmasi adanya konduksi normal pada pasien dengan gangguan konversi, maling ring, atau gangguan psikologikal lainnya. Dengan adanya keterlibatan proksimal pada pasien GWS, untuk melihat adanya lesi pada pasien dengan proximal entrapment neuropathy seperti meralgia, parestesia, dan akses untuk plexus brachial lesi. Indikasinya adalah adanya periorolanthic brain surgery, cerebrovascular surgery, posterior fossa surgery, orthopedic spine surgery, spinal neurosurgery, dan descending aorta procedure. Untuk periorolanthic surgery, kortikal daripada SCP mapping ini diletakkan di subdural dengan lokalisasi pada S1 dan dideduksi suggest daripada prematuri motor gyrus. Nah, selama pembedahan daripada periorolanthic mapping ini biasanya dilakukan dengan pada nervus medianus dan SCP dicatat dari subdural strip ataupun grid array daripada central sulcus hand area dan direferensikan pada scap dan mastoid dengan melokalisasi kriteria yang tercatat dalam central sulcus dengan fase reversal yang respon yang amplitude yang lebih besar pada area tangan. M1 juga harus didekatkan pada presentral dari P20 dan elektroda. SEP menghasilkan suatu keberhasilan lebih dari 90% kasus. Ini untuk yang cerebrovascular surgery, cortical SEP merupakan sesuatu yang sangat sensitif dengan adanya menilai iskemi daripada korteks sensori dan berguna untuk memonitoring intracranial aneurysm ataupun pembedahan AVM dan endarterectomy. Selanjutnya dari saraf median dan tibialis, SCP akan mendeteksi middle dan anterior cerebral artery ischemic dengan so-close daripada berkorelasi di antara cortical SCP, amplitude, dan cerebral blood flow. Dari intracranial aneurysm surgery dengan durasi dengan pemanjangan atau recovery daripada SEP deteriorisasi dengan temporary clipping korelasi.
dengan postoperative outcome dengan resirkulasi di antara 9 sampai 10 menit setelah SEP dengan perubahan yang minimum. Posterior fossa surgery dapat merupakan operasi yang sangat berisiko, bisa menyebabkan brainstem injury. Sehingga SCP ini merupakan sangat penting untuk monitoring medial lemniscus dan beberapa modalitas monitoring. Upper limb SCP ini perlu dilakukan karena lengan lemniscus dan kaki tersebut letaknya cukup dekat. Dengan reversible injury mechanism seperti compression, traksi, atau iskemik bisa menyebabkan deteriorasi daripada SCP tersebut. Irreversible injury seperti hemorrhagic, trauma bisa menyebabkan irreversible dari deteriorasi. Motor dan brainstem injury pada area medial lemniscus dapat menyebabkan gangguan SCP deteriorasi kurang dari 20% daripada area brainstem. Orthopedic spine surgery dengan spine monitoring dengan menyediakan dorsal column selektif daripada komplement MEP tersebut dengan 3 pattern, yaitu MEP only, MEP simultan, dan SEP yang akan lebih lanjut dari unilateral upper limb SEP reduction dengan atau tanpa subsequent daripada MEP deteriorasi yang akan mendeteksi saraf perifer ataupun brachial plexus konduksi dengan kegagalan 2-3%. Dengan kombinasi SEP dan MEP monitoring bisa disarankan dengan efek potensial deteriorasi tersebut biasanya reversible. Irreversible deteriorasi ini terjadi jika adanya intervensi yang tertunda yang injury irreversible. Spinal neurosurgery dengan adanya tumor pada intramedullary spinal cord yang merupakan sangat penting menjadi batasan peranan daripada SCP. Dengan mapping untuk menemukan midline dari reversible untuk mengurangi injury yang bisa disebabkan dengan mapping dorsal column dan bisa dengan tether cord atau cauda equina surgery. Di sini aorta prosedur termasuk daripada open aneurysma daripada coarctatio repair dan prominent daripada sesuatu kubital dan popliteal fossa respon. Deteriorasi mendeteksi confounding limb ischemic dan akan terjadi frekuensi open daripada aneurysma repair. Dengan prosedurnya adalah secara general dengan step by step dengan 3 step yaitu elektroda, ada surface needle atau invasif elektroda, ada stimulasi, site parameter dan interleaving, dan seterusnya adalah memulai recording. Nah, di sini untuk elektrodanya untuk median nerve stimulasi dengan anode di antara flexor carpi radialis dan palmaris longus tendon dengan tepatnya pada pergelangan crash dan katodanya sekitar 3 cm di bagian proksimal. Dengan ulnar nerve memiliki low cervical prosedur dikarenakan adanya cutaneous afferent interlower spinal cord segment. Secara posterior tibial dengan stimulasi saraf dengan katoda di antara dari medial malleolus dan achilles tendon yang terdiri dari anoda dengan jarak 3 cm di bagian distal. Alternatif lower limb stimulasi dari tempat periferal neuropati dengan distal obstacle termasuk daripada peroneal daripada nerve fibulaten. Dengan stimulasi daripada rektangle 0,2 dan secara konstan akan mempengaruhi pursuit daripada peripheral respon dengan estimasi sekitar 3 sampai 2 kali daripada motor threshold.
Level ini merupakan level yang aman dengan distal nerve yang direkomendasikan untuk mengurangi eh, perubahan amplitudo yang disebabkan oleh fluktuasi stimulasi. Elektroda interleaving yang seharusnya distimulasi interleaving dengan kecepatan akuisisi, left right interleaving half dari akuisisi dengan pencatatan tersebut. Recording rata-rata akurasinya adalah reproducibility. Rapid surgical feedback, recording anesthesia effect dengan anestesia volatil yang disebabkan adanya dosis yang dependen mengurangi SCP amplitudo. Ini merupakan rekaman secara tradisional di mana peripheral SCP control tersebut dari kubital dan popliteal fossa, ada juga di Erb's point, di lower limb dengan upper limb sitting position dengan median nerve. Ini merupakan suatu contoh dari SEP. Ini adalah gelombang SEP, tibial nerve, yang intraoperatif SEP menyediakan dorsal somatosensoric system yang fungsinya adalah untuk melokalisasi informasi dan melengkapi daripada hasil IMEP dengan bisa diaplikasikan dan interpretasikan dengan pengetahuan kita secara anatomi, blood supply, elektrofisiologi, dan teknik yang basic.